Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. 22 materi 4 perkara yang wajib dipelajari. 4. Bersabar dalam gangguan yang menimpa tatkala berdakwah di jalan Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Keempat adalah bersabar dalam gangguan yang menimpa tatkala berdakwah di jalan Allah. Berikutnya, setelah berdakwah adalah bersabar dalam gangguan yang menimpa tatkala berdakwah di jalan Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan pengertian sabar adalah menahan nafsu di dalam ketaatan kepada Allah, menahannya dari maksiat kepada Allah, menahannya dari membenci takdir ketentuan Allah. Jadi nafsu tersebut dikekang dari kebencian, keluh kesah, dan bosan. Setiap orang yang mendakwahkan ilmunya harus selalu bersabar dalam hal yang pertama, sabar dalam menuntut ilmu. Hal ini dikarenakan ilmu tidak akan didapatkan sekaligus, melainkan harus bertahap dari hal yang ringan hingga yang berat. Sebagaimana ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka na libasyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wal nubuwata summa yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian. Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Quran Surat Ali Imran, surat yang ke-3, ayat yang ke-79. Maksud dari pengabdi-pengabdi Allah atau Rabbaniyin adalah ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu secara bertahap. Kedua, sabar dalam beramal. Hal ini tidaklah mudah, karena banyak sekali godaan setan yang menjadikan kita tidak sabar dalam beramal. Karena beramal dengan ilmu yang dimiliki merupakan ketaatan. Dan ini merupakan salah satu jenis sabar dari 3 jenis sabar, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam menjauhi yang diharamkan Allah, dan sabar atas ketentuan-ketentuan Allah. Yang ketiga adalah sabar dalam berdakwah. Ini merupakan salah satu yang diwasiatkan Luqman kepada anaknya. Sebagaimana dalam firman Allah, Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Quran Surat Luqman ayat yang ke-17. Setelah Luqman menasihati anaknya untuk beramal makruf dan bernahi mungkar, yaitu Luqman mewasiatkan untuk berdakwah. Setelah itu, ia memerintahkan anaknya untuk bersabar. Hal ini karena sudah merupakan tabiat manusia, yaitu mengganggu
orang-orang yang berdakwah kepada kebaikan. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min nabiyyin mursalin. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-34. Meskipun diberikan gangguan, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Meskipun pertolongan itu tidak harus ketika orang yang berdakwah itu masih hidup, sehingga dia bisa melihat hasil dari dakwah yang dia lakukan. Namun, boleh jadi pertolongan tersebut setelah ia meninggal dunia, di mana Allah menjadikan hati segenap makhluk menerima apa yang ia dakwahkan, mengambil dan berpegang teguh dengannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.